Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar, mukawwirul layli 'alan nahar, wa mujaddidul ajal wal a'mar. وجميع الناس ليوم تشخص فيه الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi pada kultum yang insyaallah singkat, tapi ini kultum terakhir, mungkin agak lama sedikit. Mudah-mudahan dimaklumi, karena sebenarnya saya juga mengikuti kultum-kultum yang lalu, dapat mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu, dan menjadi pendorong saya pribadi dan mungkin juga jamaah yang lain untuk meningkatkan ketakwaan itu. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Wahai Rabb, lakal hamdu, bagimu puja dan puji, kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik, yang layak bagi keagungan dan keagungan kerajaanmu. Ya Rabb, lakal hamdu hatta tardha. Wahai Rabb, lakal hamdu, bagimu puja dan puji, hatta tardha, sampai engkau ridha. Walakal hamdu idza radit, dan bagimu puja dan puji apabila engkau ridha. Walakal hamdu ba'da ridha, dan bagimu puja dan puji setelah engkau ridha. Ungkapan ini ada terdapat di banyak hadis-hadis yang betapa kita disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Dan Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wahai Allah, berilah kami ilmu, wa fahma, dan kefahaman. Wa fahman mithla madza? Fahman nabiyyin wal mursalin. Jadi kita meminta kefahaman itu jangan rendah gitu. Jadi fahamnya faham nabi dan mursalin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faham di sini adalah fahman nabiyyin wal mursalin. Fahamnya para nabi dan rasul terhadap kehidupan ini, terhadap ayat-ayat yang ada di kaun ini, terhadap kitab-kitabnya, memahaminya itu dengan pemahaman nabi dan rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Dan ini juga doa yang kita sudah tahu dipanjatkan oleh Nabi Musa ketika itu lidahnya yang kena api sehingga menjadi agak cadel dan sulit untuk pengungkapan. Dan ini juga menjadi kita untuk selalu berdoa pada situasi apapun ketika kita akan mengungkapkan sesuatu. Laqad marrat sa'at Ramadan. Hari-hari, jam-jam, detik-detik Ramadan akan sebentar lagi berlalu dan akan pergi. Wa kal barqil khatif, seolah-olah tidak terasa, berlalu begitu cepat. Dan ini adalah kultum terakhir, salat tarawih terakhir, qiyam terakhir yang insya Allah kita akan maksimalkan untuk mendapatkannya. Di sini akan saya bacakan ada ungkapan dari syair Arab. Salamun minar rahmani kulla awan. Salam dari Rahman setiap saat. Ala khairi syahrin qad madha wa zaman. Terhadap bulan yang terbaik yang sebentar lagi akan pergi dan akan meninggalkan kita. Salamun ala syahri siyam. Salam kepada bulan siam. Amanun minar rahman kulla aman. Keamanan dari Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala, keamanan yang begitu terasa. La in fanaita ayyamukal ghurru bahdatan. Apabila hari-harimu yang sangat cemerlang dan putih itu tiba-tiba hilang, famal huznu min qalbi alaika bifan, maka kesedihanku tidak akan pernah hilang dari dadaku. Itu ungkapan yang bisa kita rasakan bagaimana merasakan kesedihan ungkapan-ungkapan. Dan itu akan kita dapati berbagai banyak contoh dari para sahabat dan tabi'in yang bersedih ketika Ramadan pergi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa wakafat syariah, renungan. Renungan yang pertama adalah syiaru at-tahabub, yaitu syiarul Islam. Syiarul Islam adalah ifsya'us salam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan bisa beriman kecuali kalian saling mencintai. Ala awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum. Apakah kalian ingin tahu ada sesuatu hal yang apabila kalian lakukan kalian pasti akan saling mencintai di antara kalian? Apakah itu? Afsus salama bainakum. Ucapkanlah salam kepada orang yang kita tahu dan kita tidak tahu. Di sini saya memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang mendapatkan salam. Sangat jarang mendapatkan salam ketika saya berjumpa. Saya harus mengucapkan salam itu sendiri karena yang memulai itu adalah yang terbaik. Saya ketika kuliah di syariah, di kuliah syariah, dan itu banyak syekh-syekh dari Timur Tengah, ahli hadis, ahli syari, ahli hadis, tafsir dan sebagainya. Bahkan direkturnya itu selalu memulai salam. Meskipun kita tidak memulai salam, langsung disalam. Assalamualaikum, assalam. Begitu mudah. Jadi seolah-olah mereka tidak memperhatikan kasta-kasta. Kamu murid, kamu belajar, kamu bawahan dan sebagainya. Kenapa saya mengucapkan atau memulai salam
kepadamu. Dan itu yang belum tergambar di masyarakat Islam. Banyak yang tinggi-tinggi, yang direktur, yang pokoknya yang tinggi-tinggi tidak mau memulai salam. Dan ini adalah syiar tahabbub, saling menyintai, itu tidak akan pernah datang, tidak akan pernah terasa jika situasinya seperti ini. Makanya marilah kita mudahkan kita mengucapkan salam kepada siapapun, kepada yang tua, kepada yang, demi menyebarkan salam itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa idza ra'a ma yakrah alhamdulillah ala kulli hal. Ini juga belum tergambar di masyarakat Islam. Ketika ditanya apa kabar, baik saja, itu adalah ungkapan yang belum Islami. Meskipun Anda berkata baik, tetapi kalian harus beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah yang dari hadis Aisyah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan namanya, nikmatnya, amal-amal soleh itu menjadi sempurna. Dan apabila melihat sesuatu, misalnya sakit atau hal-hal yang tidak senangi pada dirinya, apa yang harus kita ungkapkan? Gimana kabar kalian? Saya sakit. Itu tidak Islami. Kalian harus menjawab alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah bagi Allah atas segala keadaan. Itu baru Islami. Kemudian dialog, yang namanya dialog itu tidak sepihak. Jadi ketika kita bertanya atau ditanya, kita juga akan bertanya balik. Wa kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda? Kabar kalian, kabar Bapak? Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah a'lim hubbaka li akhika fillah. Perkenalkan kecintaanmu kepada saudaramu fillah. Jadi ketika kita melihat atau senang kepada saudara kita, itu kita bisa ungkapkan, ya akhi ana uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, saya cinta kepadamu karena Allah. Itu kita bisa ungkapkan, dan itu adalah sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti oleh para sahabat, para orang-orang alim. Ya akhi ana uhibbuka, wahai saudaraku saya mencintaimu. Dan jawabannya adalah alhamdulillazi ahbabtani lahu. Segala puji bagi Allah yang karena Allah engkau mencintai aku. Seperti itu. Ini ungkapan-ungkapan yang nice. Gak ada minuman ya. Baik. Ada minum. Habis saya. Afan. Baik, syukran lak. Barakallah. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Abu Dawud. Anna rajulan kana 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha. Disebutkan bahwanya seorang laki-laki waktu itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lewat seorang laki-laki, kemudian orang ini menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Saya mencintai orang ini. Apa jawab Nabi? A'lamtah, apakah engkau telah memperkenalkannya atau mengumumkan bahwasanya kamu ini cinta padanya? Lama ya Rasulullah, belum. Fa'allimhu, maka silakan beritahu bahwasanya kamu mencintainya. Kemudian
laki-laki itu pun mengejar laki-laki yang dia cintai karena Allah itu, kemudian menyatakan itu, ya akhi inni uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Maka laki-laki itu pun menjawab, alhamdulillahi alladzi ahbabtani lahu, segala puji bagi Allah yang karena dia engkau mencintaiku karena Allah. Seperti itu. Dan ini sunnah-sunnah bisa kita nyatakan dalam kehidupan, dan betapa banyak. Dan alhamdulillah kita melihat wajah-wajah yang baru, wajah-wajah yang masya Allah senang beribadah, senang baca Al-Quran siang dan malam, saling kejar mengejar juz-juz, surat-surat dan sebagainya, bilangan-bilangan rakaat qiyam. Kita kenal, kita saling berkenalan. Di saat berkenalan bisa menyatakan itu. Tapi jangan terburu-buru. Harus dikenal sampai dalam dulu. Sampai dalam dulu. Mungkin ada sesuatu yang belum, tapi ketika sudah merasakan sreg dalam jiwa, nyatakan, ya akhi ini uhibbuka, ana uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Ini untuk anak-anak muda, jangan diselewengkan. Kemudian ya ukhti, ana uhibbiki fillah, wahai ukhti, saya mencintaimu karena Allah. Itu tidak ada contohnya. Apalagi dalam berduaan, tidak bisa dinyatakan seperti itu. Dalam berduaan khalwah dilarang. Kemudian renungan yang keempat, al-hirsu ala taksifit ta'at wa ziyadat fi khidami hadha syahr, yaitu sangat memperhatikan untuk memperbanyak atau melipat gandakan taat pada jam-jam yang beberapa ini akan habis atau satu hari. Itu jangan biarkan berlalu, kemudian kita ngobrol sana sini, kemudian kita tidak dalam ketaatan kepada Allah. Karena apa? Karena fa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam dan besoknya. Apakah amal kita sudah lemah atau masih tetap? Diceritakan bahwasanya salah seorang salaf apabila datang akhir Ramadan, ishtara jariyatan hasna, membeli hamba sahaya, budak yang cantik. Yang cantik, pergi dia ke pasar budak. Wajah malaha, sudah cantik tapi dipercantik. Wajah malaha dipercantik lagi. Dengan apa? Dengan pakaian yang bagus, dikasih perhiasan, kalung dan lain sebagainya. Thumma ya'tiquha liwajhillah. Kemudian budak ini dibebaskan karena Allah. Karena apa? Karena ingin salaf ini ingin dibebaskan dari api neraka pada hari terakhir. Ini bisa kita contoh apa yang kita bisa, satu hari satu malam ini, apa yang bisa kita berikan sehingga mencontoh salaf seperti ini, memperdekakan seorang hamba sahaya. Dan disyariatkan pada akhir Ramadan adalah al-istighfar. Namun sebelumnya disyariatkan takbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, yaitu kita menyempurnakan bilangan, kemudian kita bertakbir atas petunjuk yang diberikan Allah kepada kita, dan agar kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi taktsiru at-takbir, kita memperbanyak takbir. Kemudian yang selanjutnya adalah al-istighfar. Al-istighfar, kenapa harus istighfar? Kita mungkin pada malam-malam pertama, 10 pertama, 10 kedua, itu mungkin kurang perhatian dengan tarawih, dengan qiyam, dengan baca Quran dan sebagainya. Itu adalah taksir, kekurangan dari kita. Mungkin kita bisa mengukur di sini. Sudah berapa juz? Apakah sudah khatam?
Hatam berapa kali? 2 kali, 3 kali atau bagaimana? Itu bisa mengukur. Kita bisa tahu berapa banyak ayat atau juz yang kita baca sampai sekarang. Dan minimal adalah hatam sekali. Minimal hatam sekali. Kalau seandainya tidak hatam, 1 kali pun tidak hatam, maka kita akan bertanya kepada diri sendiri. Padahal 1 juz itu bisa dibaca dengan cepat. Kalau mau cepat itu 20 menit. Apakah tidak ada waktu 20 menit untuk hatam 1 juz? 20 menit saja. Atau kalau mau diperpanjang dikit dengan tartil, dengan bacaan tajwid yang bagus, 1 jam. 1 jam dalam 24 jam dari 20 jam. Tidak bisa? Itu bisa kita tanyakan pada diri kita. Apakah kita mencintai Ramadan atau tidak? Seperti itu. Kemudian hal-hal yang lain, terawih masih bolong-bolong atau lain sebagainya. Itu bisa diganti dengan istighfar sebanyak-banyak. Bahkan bisa menangis dalam malam terakhir ini, bisa menangis jika memang kita mendapati diri kita masih sangat kurang dalam beribadah. Kemudian Umar Ibn Aziz yang hidup pada tahun 61 Hijriah sampai 101 Hijriah, jadi umurnya kurang lebih 40, yaitu khalifah yang sangat adil, khalifah yang mempergerakkan ilmu keilmuan, hadis dicatat pada waktu itu, kemudian keadilan digerakkan, kemudian yang namanya kezaliman dihilangkan. Beliau menyatakan perbanyaklah istighfar, kirim ke seluruh negeri yang dalam kekuasaannya untuk beristighfar yang banyak dan mengeluarkan sedekah al-fitr. Jadi istilah beliau adalah sedekatul fitr, tapi yang kita di Indonesia adalah zakat fitr. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ar-ruju' ilal ma'siyah wa tarki at-ta'at. Al-hadar, hati-hatilah jangan sampai kembali kepada maksiat dan meninggalkan taat. Di sini disebutkan la takun kallati nakhadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ansas. Dan janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan baik menjadi cerai-berai. Kita sudah Masya Allah menata diri kita, waktu kita tata sehingga 24 jam detik demi detik kita manfaatkan. Kemudian kita baca Al-Quran segala macam dan sebagainya, amal soleh itu sudah terbentuk di dalam Ramadan ini. Makanya Ramadan jangan dihancurkan dengan kembali kepada kemaksiatan. Dan yang terakhir ini adalah penting, yaitu janganlah seperti seorang ulama Yahudi yang namanya Bil'am bin Awra. Bil'am bin Awra ini adalah orang terdekat kepada Nabi Musa alaihissalam, paling dekat. Bil'am ini apabila berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu saat dikirim oleh Nabi Musa alaihissalam ke Madian, ke kota yang namanya Madian, kumpulan orang-orang yang ada di daerah Tabuk, barat laut Saudi Arabia. Itu ada di sana Madian. Disuruh menyampaikan seperti ini. Bil'am pun maju ke depan dan menyatakan, saya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Musa alaihissalam. Kemudian salah seorang bertanya, wahai Bil'am, kamu dibayar berapa oleh Nabi Musa alaihissalam? Dibayar berapa? Bil'am menyatakan, saya menyampaikan ini ibtigha'an
lillahi subhanahu wa ta'ala, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Ya Bil'am, apakah tidak bisa ditawar? Misalnya saya akan kasih emas, kami di sini akan mengumpulkan emas, perak dan sebagainya, dan kita akan kasihkan kepadamu, asalkan jangan menyampaikan risalah Musa alaihissalam. Perlu diketahui ahli Madyan di sana adalah para penyembah pohon kuk, namanya pohon kuk. Mereka menyembah pohon. Kemudian Bil'am bin Aura keluar sebentar, bertanya kepada dirinya sendiri. Akhirnya balik lagi ke muka video. Ya, saya setuju. Saya setuju Anda mengumpulkan emas dan perak. Dan Nabi Musa pun sampai akhir hayatnya tidak ketemu lagi sama Bil'am. Bil'am sudah menjadi terbalik 160 derajat. Makanya kita di sini, dan ini pelajaran bagi guru-guru, para dai, para kiai-kiai dan sebagainya, kita dituntut untuk menyampaikan risalah Allah ini dengan komitmen, tidak kena rayuan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa tahan itu sampai akhir hayat kita. Kemudian manil maqbul, ini terakhir afan. Manil maqbul fi siyamihi wa qiyamihi. Siapakah yang diterima puasa dan qiyamnya itu siapa? Di sini kita disuguhkan pada ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya, innama itu adatul hasr, jadi ma itu artinya hanya. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban. Karena ini di sini cerita Qabil dan Habil, di mana kita sudah tahu bahwasanya Habil diterima kurbannya yang berupa hewan yang dimakan api, itu tanda diterima. Kemudian yang Habil tidak terima karena mengambil buah-buahan atau sayur-sayuran yang sudah tidak bagus lagi, tidak dimakan oleh api. Itu tanda zaman dulu. Tapi sekarang kita tidak bisa mengklaim bahwasanya amal kita ini pasti diterima dan amal kalian pasti tidak terima. Tidak bisa, karena tidak ada tanda seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita berada di antara roja, harapan yang tinggi, kemudian ketakutan yang tinggi. Ada tawazunnya. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan. Mohon maaf panjang, dan memang sengaja karena ini adalah malam terakhir. Dan dalam hal ini kami akan mengakhiri tadhakkarul aitam fil yaumil aid. Ingatlah orang-orang yatim pada hari Id. Orang-orang yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, kemudian mereka hidup dalam kekurangan. Ingatlah, apabila kita mempunyai kecukupan dan di malam ini kita belum melakukan, mudah-mudahan kita bisa mencontoh salah satu seorang salaf itu. Dan apakah kita akan mengungkapkan selamat tinggal Ramadan hari ini? Siapa yang berani menyatakan selamat tinggal Ramadan? Apabila kita tega untuk itu, maka hati kita belum sepenuhnya mencintai Ramadan. Tetapi la tahzanu ala wada'i, janganlah kalian sedih untuk ditinggalkan Ramadan. Bal ihmadu, bahkan mujalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmatnya sehingga kita berada di bulan Ramadan full. Dan satu detik ke depan
2 detik kemudian atau 10 detik kita tidak tahu. Karena kontrak kita adalah detik demi detik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan pede, ya. Terlalu pede sehingga kita akan percaya kita akan hidup langsung. Tapi kita bisa berharap. Kita bisa berharap. Kemudian janganlah engkau katakan selamat tinggal Ramadan, karena Ramadan adalah madrasah. Apa itu madrasah? Ramadan adalah uslub hayat. Ramadan adalah cara hidup. Ramadan adalah permulaan yang akan dimulai. Demikianlah yang saya berikan. Allahumma taqabbal minna ma awda'na fi syahr Ramadan waghfir lana as-sayyi'at wat taqsir. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا وأهلنا ومن له حق علينا والمسلمين من النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك إنك أنت الجواد الكريم. هذا والعفو منكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.